Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengkaji perkuliahan Al-Islam dan Kematian ini. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mengkaji mengenai makna filosofi dari ibadah itu. Nah, tentunya akan membentuk kepada kita berupa kesalahan individu, sosial, profesi, dan masyarakat. Oke, bisa dipahami ya, ini tujuannya ini. Oke, kita lanjut. Nah, dalam Islam ibadah itu dua jenis ya. Pertama ibadah khusus, yakni ibadah vertikal. Kemudian ada ibadah umum yang kedua, ibadah horizontal. Oke. Nah, kita melihat dari skema ini. Ibadah khusus muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimensinya sangat luas. Kemudian ibadah umum ya muaranya kepada sosial, profesi, dan masyarakat dan negara. Ini mikrokosmos dunia ya. Jadi dua, ke atas dan lurus ya. Baik. Kemudian teman-teman semua, kita perhatikan di sini ada sebuah sistem syariah dan aturan. Sistem syariah aturan ini yang akan mengatur ya, memberikan rambu-rambu kita dalam beribadah. Nah, semua ini akan menuju kepada dimensi psikologi kita, teman-teman. Ya, kita akan membentuk sebuah kesalehan individu kita. Oke. Apa itu kesalahan individu kita? Wujudnya apa? Nah. Oke. Ya. Ada tiga. Pertama adalah iman. Iman sudah kita kaji beberapa pertemuan lalu. Ya. Kemudian yang kedua adalah takwa. Oke, takwa dalam arti yang sangat sederhana. Namun bila kita renungkan, ya, kita renungkan secara baik-baik dan mendalam, takwa itu sangat luas dan mungkin saya sendiri pun belum bisa, ya. Belum bisa melakukan arti dari sebuah takwa itu. Saya berusaha. Oke. Takwa dalam arti yang sangat sederhana adalah mentaati seluruh perintah Allah. Sekali lagi, keywordnya adalah mentaati seluruh aturan dari Allah. Sudahkah kita mentaati semua aturan? Ayo, coba renungkan. Setelah mentaati, menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita renungkan, apakah kita sudah menjauhi semua larangan hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik itu perilaku, perbuatan, dan sikap? Apapun itu. Oke, coba renungkan hal yang kecil aja. Contohnya yang simpel sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, mentaati, dari mulai mentaati aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dilakukan ya, namun sering dilakukan. Apa? Yang susah dilakukan tapi sering dilakukan. Contohnya apa? Hal yang terkecil aja. Aspek ibadah. Senyum. Oke. Senyum dalam hal ini adalah bagaimana kita melakukan sebuah senyum ya, dalam keadaan posisi kita yang sangat terjepit ya, sedih. Misalkan. Itu bentuk ibadah. Apakah kita bisa senyum? Nah. Yang kedua, dalam hal akademik. Apakah kuliah termasuk sebuah ibadah? Oke, kalau termasuk sebuah ibadah, bagaimana kalau malas? Allah sudah memberikan ya arahan, panduan, wejangan dan lain-lain ya, bahwa kita harus apa? Kita harus belajar mencari ilmu. Kalau kita malas, berarti kita apa tadi
apakah kita sudah mentaati atau menjauhi semua larangannya? Nah, itu contoh yang sangat simpel, tapi susah dilakukan teman-teman. Oke, kita berusaha ya. Oke, ketika takwa sudah sempurna, naik levelnya ke ihsan, muhsin. Nah, ihsan adalah sifat perbuatannya, muhsin orangnya. Ihsan, oke, saya artikan ihsan itu seperti apa? Seperti apa ihsan? Ya, seperti kamera candidate ya, atau hidden kamera. Coba kalian renungkan, kalau ruangan ya, di semua tempat itu tanpa adanya kamera pengintai, kira-kira bagaimana? Coba renungkan. Maka dalam hal ini ihsan adalah seolah-olah, bukan seolah-olah lagi, Allah itu akan mengawasi seluruh perbuatan kita ya, dari ujung jempol kaki sampai ujung rambut, dari pagi sampai malam, dimanapun kalian berada. Bagaimana menempatkan Allah ya, posisi Allah yang selalu mengawasi perbuatan kita sehari-hari. Nah, kalau sudah Allah kita tempatkan dalam hal ini, luar biasa ya, kamera pengintai itu nggak laku teman-teman semua ya. Perbuatan-perbuatan korupsi nggak ada, perbuatan hal negatif nggak ada ya, karena kita sudah ihsan ya. Coba kalau kalian ujian ya, saya tidak hadir atau online ujiannya, tapi saya tidak bisa melihat kalian bagaimana. Apakah kalian mampu menempatkan sebuah ini, iman, takwa, dan ihsan? Contoh ujian tadi, ujian UTS atau ujian akhir semester ya. Resikonya adalah nilai kalian jelek, mengulang lagi. Nah, ini bahkan resiko yang paling pahit ya, kalau kalian tidak belajar takwa ini, tidak berusaha ya, resikonya pahit apa? Mengulang terus ya. Bisakah kita mencapai taraf ini teman-teman semua? Oke, coba renungkan, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman semua, dalam hal ibadah khusus ini ya, sholat, puasa, haji, umroh, nah, tohara dan lain. Nah, ibadah khusus ini tadi ya yang saya sampaikan, ada sistem, ada aturan. Nah, semua berlandasan Al-Quran dan hadis yang sahih. Rumusnya ini KA plus SS, karena Allah plus sesuai syariat. Jadi ibadah khusus harus seperti ini, oke? Karena Allah sesuai syariat. Dalilnya ini, sebenarnya kita hidup tuh ibadah, apapun itu aktivitas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kita, melainkan kita mengabdi kepada Allah. Az-Zariyat 56. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Kemudian ibadah umum memiliki 4 prinsip. Oke. Keberadaannya didasarkan ada dalil yang melarang, atau keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Artinya jika tidak ada dalil yang melarang, ya silakan, itu ibadah umum. Kemudian tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul, bersifat umum, tapi lebih baik sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersifat rasional ya. Kemudian asasnya manfaat, selama itu bermanfaat maka selama itu boleh dilakukan. Contoh ibadah ghairu mahdhu atau ibadah umum, termasuk ibadah maliyah, badaniyah, fisik, qalbi ya. Rumusnya ini, berbuat baik karena Allah, BB plus KA.
hal semacam seperti ini, kita berbuat baik saja teman-teman semua, terkadang tanggapan orang lain belum tentu sama dengan apa yang kita niatkan, padahal niat kita baik. Namun belum tentu semua orang menerimanya dengan baik. Kalau sudah seperti itu, niatkan kepada Allah saja. Yang penting saya sudah niat baik. Masalah ditanggapi jelek, masalah ditanggapi negatif, kembalikan kepada Allah semua. Oke? Itu ibadah umum. Oke, teman-teman semua, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Sistem ibadah. Nah, sistem ibadah ini pertama adalah konsisten. Sudahkah kita konsisten terhadap pribadi diri kita sendiri dulu? Oke. Yang kedua, komitmen. Nah, sudahkah kita komit apa yang kita lakukan? Untuk diri kita sendiri aja dulu. Yang ketiga, disiplin. Nah, ini disiplin. Bisakah kita disiplin diri? Itu kuncinya, itu disiplin diri. Dalam ibadah khusus apa? Kita melatih disiplin sholat on time. Saya pun belum bisa melakukan sebuah disiplin diri, tapi saya tetap berusaha. Bagaimana sholat on time, itu luar biasa. Kalau kita sudah bisa disiplin, menerapkan filosofi dari sebuah ibadah khusus, yakni sholat dengan on time, wah itu luar biasa. Jos, saya acungi jempol. Oke, kita lanjut. Kemudian tanggung jawab. Apa yang kita lakukan, kita harus tanggung jawab. Nah, inti dari ibadah adalah ikhlas dan sabar. Oke, ikhlas. Sudahkah kita ikhlas? Sudahkah kita sabar menjalani kehidupan ini, menjalani aktivitas kita semua, perkuliahan, bekerja, dan lain-lain? Sudahkah sabar menunggu dosen? Sudahkah sabar ditimpa masalah, ujiannya jelek? Sudahkah kalian ikhlas? Oke. Nah, core substansi ibadah ya teman-teman semua. Nih, pengabdian diri, ya, ikhlas dan sabar. Wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Nah, ini dalilnya. Mukhlisin, ikhlas. Wa yuqimus shalah, shalah itu usaha, doa. Wa yu'tuz zakah, ini ibadah maliyah. Oke. Dari sini bisa dipahami ya. Teorinya mudah, tapi pelaksanaannya dengan sistem ibadah seperti ini luar biasa, teman-teman. Oke. Jadi ibadah itu ya ungkapan yang memiliki daya cakup yang luas, meliputi segala apa yang dicintai sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik lahir maupun batin. Kuncinya ini yang saya merahi, meliputi segala apa yang dicintai sekaligus diridhoi. Nah, yang dicintai oleh Allah itu kayak apa gitu kan pertanyaannya. Yang diridhoi oleh Allah itu seperti apa? Kalau kita sudah memahami itu semua, wah luar biasa. Kemudian dengan dua faktor itu akan muncul sejumlah unsur lain menjadi sejumlah ibadah. Unsur lainnya itu niat, jenis pekerjaannya, manfaat, efisiensi, efektivitas kerja, ya, etos kerja, dan lain-lain. Oke. Menyiapkan diri untuk kerja dan lain sebagainya. Jadi ibadah seperti itu. Nah, bagaimana kedudukan ibadah maliyah spiritual sosial? Nah,
Ini nanti masuk ke wilayah tauhid sosial. Seperti yang saya singgung pada pertemuan yang lalu tentang tauhid sosial. Ini pembersihan jiwa vertikal, ini behavior charity, kepedulian. Kemudian di sini nilai-nilai keadilan, kejujuran, komitmen, integritas, pantang menyerah, jiwa sosial tinggi. Nah, ini jenisnya: sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Ini makna spiritual ibadah malia. Ibadah malia nanti saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ya, saya singgung ibadah malia adalah ibadah mengenai bagaimana kita memanfaatkan materi yang kita punya untuk kepentingan sosial. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi dari semua itu, bahwa ibadah apa? Merupakan pengabdian diri kita kepada Allah. Aturannya ini. Kemudian di sini ada sebuah usaha syariat. Nah, kita ini posisi saya dan kalian ini berjumpa mengenai Allah, ya. Kemudian falyakmal amalan solihana, berbuat kebajikan, ibadah malia sosial. Syaratnya ibadah ini tidak syirik, dolim, dan lain-lain. Berarti harus ikhlas, sabar, dan istiqomah. Kesimpulannya bisa kalian buka di Quran surat Al-Hajj 77. Nah, kesimpulannya ini kok teman-teman. Kita beribadah khusus dan umum, aspeknya tadi, filosofinya itu tujuannya ini. Selamat teman-teman. Selamat dunia. Kalian bersikap baik, ya, dengan tetangga, dengan teman, dan lain-lain. Profesi kalian baik, apapun itu segalanya baik, maka kalian akan disukai. Ya, disukai siapa? Tetangga, teman, saudara, dan lain-lain. Di dunia disukai, di akhirat tentu tidak disiksa. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Nah, yang ini ya ayyuhalladzina amanu itu apa? Perintah bagi yang beriman, yakin pada Allah. Irka'u, ini ibadah khusus. Bentuknya adalah sebuah ketaatan dan tunduk, ruku dan sujud. Kalau orang yang jarang sholat atau jarang sujud, wah sombongnya minta ampun, kayak setan. Nah, seperti itu. Wa'budu rabbakum, ini aspek yang tidak bisa ditawar lagi dalam beribadah. Setelah itu apa? Waf'alu khairon, menabur kebaikan. Ini ibadah umum. Supaya apa? La'alakum tuflihun, kalian menang-menang dalam hal ini. Konteksnya adalah selamat. Demikian penjelasan saya mengenai aspek filosofi ibadah. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian gunakan chatroom, kita diskusi. Semoga penjelasan mengenai filosofi ibadah ini kita bisa tersadarkan. Begitu juga dengan saya semuanya untuk bisa berubah, berbuat baik, ya, taat kepada Allah, dan juga ibadah umumnya juga baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.